Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Perkenalkan, saya Aristiono Nugroho. Saya lektor kepala atau asosiat profesor di Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional. Saya selain sebagai dosen, saya juga sebagai kepala divisi pemberdayaan masyarakat di Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional. Pada kesempatan ini saya ingin bicara tentang Kalurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Kalau saya menggunakan istilah kelurahan, itu adalah pengganti istilah desa yang berlaku di daerah istimewa Yogyakarta. Kalau kemudian saya menggunakan istilah Kapanewon, itu adalah pengganti istilah kecamatan yang berlaku di daerah istimewa Yogyakarta. Maka ketika saya menyebut Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, itu berarti adalah Desa Pucung, Kecamatan Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Pada kesempatan ini saya ingin membahas apa yang saya sebut sebagai posisi Kalurahan Pucung di Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Jadi saya akan melihat bagaimana posisi Kalurahan Pucung itu ketika dibandingkan dengan kalurahan kalurahan lainnya di Kapanewon Giri Subo. Ini adalah foto dua tokoh bertiga dengan saya, tapi ada dua tokoh Kelurahan Pucung, yaitu di sebelah kiri saya, di sebelah kiri di gambar ini, itu Pak Eko Sujarno, Carik Pucung, kemudian saya di tengah, dan di sebelah kanannya adalah Pak Estu Dwiyono Pardiwiatno, itu Lurah Pucung. Kemudian ketika kami berdiskusi dengan intens begitu, kami ketahui ada kompleksitas ketidakberdayaan masyarakat di Kelurahan Pucung dalam meningkatkan kesejahteraannya. Mayoritas profesi masyarakat di kelurahan ini adalah petani, tetapi hasil pertanian mereka ketika dihitung hanya 200.000 hingga 500.000 per bulan per keluarga. Padahal kebutuhan rata-rata satu rumah tangga atau keluarga adalah 2 juta rupiah per bulan. Dengan demikian, penghasilan mereka dari bertani itu hanya 1/10 atau kalaupun yang lebih tinggi yaitu hanya 1/4. Jadi antara 1/10 sampai 1/4 dari kebutuhan rata-rata keluarga per bulan. Sehingga kemudian kita tentu mengerti bagaimana para kepala keluarga harus kerja keras untuk memenuhi kebutuhannya karena hasil dari pertanian tidak memadai. Kemudian mengapa demikian? Ada fakta-fakta yang menunjukkan bahwa hasil pertanian berupa padi itu tidak dijual tetapi dikonsumsi sendiri. Sedangkan hasil pertanian yang berupa ketela atau singkong itu harganya sangat murah, yaitu ketika panen harganya hanya Rp2.000 per kilogram. Hasil pertanian yang menarik adalah dari kacang tanah, yaitu harganya mencapai Rp10.000 per kilogram ketika panen, sehingga kemudian ada diskusi antara saya, Pak Carik, dan Pak Lurah untuk kemudian suatu saat nanti BUMDes bisa menjadi penghubung antara petani kacang tanah dengan perusahaan yang mengolah kacang tanah menjadi kacang tanah olahan gitu yang ada dalam kemasan seperti yang sering dikonsumsi oleh masyarakat perkotaan, sehingga kemudian harga kacang tanahnya bisa menjadi lebih baik. Dari keterangan atau uraian tentang pertanian ini, maka kemudian kita paham bahwa pertanian tidak memadai. Maka kemudian dicarikan solusi-solusi yang lain, misalnya ketika solusinya adalah peternakan, itu yang harus diwaspadai adalah ketersediaan pakan. Kemudian ketika solusinya adalah beralih ke wisata, maka yang harus diwaspadai adalah infrastruktur atau ketersediaan akses ke lokasi wisata. Misalnya untuk ke Pantai Serapung masih ada 3 km jalan yang harus diaspal. Untuk ke Pantai Ngungap masih ada 1 km jalan yang harus diaspal. Dan di Pantai Ngungap misalnya di foto ini terlihat ada pendopo tapi sudah hancur, dan itu harus diperbaiki agar kalau ingin dijadikan lokasi wisata Pantai Ngungap ini bisa menjadi lebih menarik. Dan seperti diketahui bahwa di pendopo ini adalah tempat dilaksanakannya upacara adat ngunduh walet ketika masyarakat akan memanen begitu sarang burung walet yang ada di tebing-tebing yang curam dan vertikal di sepanjang pantai di Pantai Ngungap. Itu makanya kemudian
kami menyebutnya sebagai kompleksitas ketidakberdayaan masyarakat. Nah, ketika bicara tentang kompleksitas ketidakberdayaan masyarakat di Kelurahan Pucung, maka perlu diatasi dengan solusi sosioekologis dalam bingkai reforma agraria. Mengapa kita menggunakan terminologi reforma agraria? Karena di dalam reforma agraria ada penataan akses selain penataan aset. Dalam penataan akses itu maka kemudian wujudnya berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu maka kemudian nanti solusinya adalah pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan yang berbasis masyarakat yang mampu memanfaatkan dan mengembangkan segenap potensi yang ada dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, untuk itu maka kita perlu melihat posisi Kelurahan Pucung di Kapanewon Giri Subo sekaligus melihat potensi Kelurahan Pucung. Kita mulai dari jarak ke kantor Kapanewon Giri Subo. Kelurahan Pucung ke kantor Kapanewon Giri Subo jaraknya adalah 3 km. Jarak terjauh adalah Kelurahan Balong 8 km dan jarak terdekat adalah Kelurahan Jeruk Budel 1 km. Itu berarti kantor Kapanewon Giri Subo berada di Kelurahan Jeruk Budel. Dan data-data yang kita sampaikan ini dan nanti kita akan bahas pada slide-slide berikutnya adalah data yang diambil dari Kecamatan Giri Subo dalam angka 2020 BPS Kabupaten Gunung Kidul. Apa makna Kelurahan Pucung yang berjarak 3 km ke kantor Kapanewon Giri Subo? Maknanya adalah memudahkan, 3 km itu termasuk dekat, artinya memudahkan masyarakat apabila ingin mengurus surat-surat atau segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhannya dalam hal administrasi kepemerintahan, termasuk administrasi yang terkait dengan usaha-usaha yang sedang mereka geluti, misalnya yang berkaitan dengan perdagangan atau pertanian. Itu berarti ada peluang untuk lebih mudah dalam hal pengadministrasian atau dalam hal mengurus hal-hal yang bersifat administratif dalam kegiatan masyarakat. Kemudian mari kita lihat luas wilayah. Kelurahan Pucung punya luas wilayah 1.442,60 hektar atau 16% dari luas Kapanewon Giri Subo. Kelurahan tersempit adalah Kelurahan Karangawen, yaitu 629,90 hektar atau 7%, dan kelurahan terluas adalah Kelurahan Tileng, yaitu 1.699,8 hektar. Sedangkan Kapanewon Giri Subo sendiri luasnya mencapai 9.019,8 hektar. Apa maknanya data-data ini bagi upaya untuk mengembangkan potensi Kelurahan Pucung? Manfaatnya atau maknanya adalah masyarakat dan pemerintah Kelurahan Pucung harus bersungguh-sungguh memanfaatkan luas wilayah mereka yang sebesar 1.442,60 hektar itu. Perlu dikelola sebaik-baiknya tentang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanahnya agar bisa memberikan keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial. Jadi itu maknanya, yaitu optimalisasi 1.442,60 hektar wilayah Kelurahan Pucung dalam hal penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar mampu memberi rasa keadilan, kesejahteraan sosial, dan harmoni sosial. Kemudian kita lihat data berikut. Ini ada luas tanah pertanian dan ada luas tanah non-pertanian. Ketika bicara tentang luas tanah pertanian, ternyata data yang ada adalah luas tanah pertanian non-sawah. Berarti di Kelurahan Pucung tidak ada tanah sawah, ya. Yang ada adalah tanah pertanian non-sawah. Jadi kalau bicara padi, berarti bicara padi tada hujan. Luas tanah pertanian non-sawah di Kelurahan Pucung adalah 961 hektar. Luas tanah pertanian non-sawah terbesar adalah Kelurahan Tileng, 1080,40 hektar, dan luas tanah pertanian terkecil adalah Kelurahan Jepitu, 153,11 hektar. Jadi, luas tanah pertanian non-sawah di Kelurahan Pucung termasuk pertengahan, ya, karena dia tidak sebesar Kelurahan Tileng yang 1080,40 hektar, tetapi juga tidak terlalu kecil, ya. Tidak sekecil Kelurahan Jepitu yang hanya 153,11 hektar. Jadi angka 961 hektar itu cukup potensial untuk dimanfaatkan, yaitu sebagai tanah pertanian non-sawah. Ya, ini dari sumbernya adalah Kecamatan Giri Subo dalam angka 2020
BPS Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian ada juga luas tanah non pertanian. Luas tanah non pertanian di Kelurahan Pucung 481,60 hektar. Luas tanah non pertanian terbesar adalah Kelurahan Jepitu, yaitu 1.520,29 hektar. Luas tanah non pertanian terkecil adalah Kelurahan Jeruk Mudel, yaitu 211,20 hektar. Jadi kalau kita lihat data ini, kita tahu bahwa Kelurahan Jepitu memang kelurahan yang pertaniannya relatif kecil ya, karena luas tanah pertanian terkecil Jepitu, luas tanah non pertanian terbesar Kelurahan Jepitu. Berarti kan dia memang kelurahan dengan karakteristik non pertanian. Kemudian kalau kita lihat luas tanah non pertanian dan luas tanah pertanian non sawah di Kelurahan Pucung, kemudian kita kaitkan dengan konteks keinginan kita untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pucung, maka angka luas tanah pertanian non sawah sebesar 961 hektar dan angka luas tanah non pertanian sebesar 481,60 hektar itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya. Misalnya, jika ingin mengembangkan tanaman-tanaman komersial tertentu, maka itu harus dilakukan di area tanah pertanian non sawah yang 961 hektar itu. Jadi misalnya tanaman jati, tanaman albasia, dan tanaman-tanaman lain termasuk tanaman yang saat ini sedang populer yaitu porang. Kemudian untuk pengembangan kegiatan peternakan, misalnya ingin ternak sapi atau ternak kambing, maka itu diletakkan di luas tanah non pertanian di Kelurahan Pucung yang sebesar 481,60 hektar. Dengan demikian, baik luas tanah pertanian maupun luas tanah non pertanian bisa dioptimalkan di Kelurahan Pucung. Kemudian sekarang mari kita lihat data yang lain, yaitu tentang jumlah padukuhan dan kondisi jalan. Jumlah padukuhan di Kelurahan Pucung itu 10 padukuhan. Jumlah padukuhan terbanyak adalah Kelurahan Tileng, dia punya 16 padukuhan. Jumlah padukuhan tersedikit adalah Kelurahan Ngelindur dan Kelurahan Jeruk Mudel, yaitu masing-masing hanya 8 padukuhan. Apa maknanya? Maknanya adalah dalam konteks Kelurahan Pucung misalnya, Pak Lurah atau Pak Carik bisa kemudian mendelegasikan kewenangan kepada 10 dukuh untuk mengelola wilayahnya masing-masing dengan seksama. Tentu saja komandonya ada di tangan Pak Lurah ya. Tetapi kemudian Pak Lurah bisa mendelegasikan berbagai kewenangan, bisa mendelegasikan berbagai perintah begitu, sehingga kemudian di 10 padukuhan itu bisa dibangun kesejahteraan atau peningkatan kesejahteraan yang lebih baik, bisa dibikin program begitu. Nah, itu dalam konteks jumlah padukuhan. Sekarang bicara tentang kondisi jalan. Kondisi jalan di Kelurahan Pucung, jalan aspal 3 km, jalan diperkeras 18 km, jalan tanah 4 km. Untuk memanfaatkan potensi desa atau potensi kelurahan, maka jalan aspal harus ditambah. Misal ke Pantai Ngungap perlu ditambah jalan aspal 1 km, dan Pantai Serakung perlu ditambah jalan aspal 3 km. Dengan demikian, jalan diperkeras itu harus kemudian angkanya makin lama makin kecil, sehingga kemudian jalan aspalnya yang angkanya harus makin besar ya. Termasuk yang jalan tanah itu seharusnya sudah tidak ada lagi ya, karena saat ini ada data bahwa jalan tanah di Kelurahan Pucung itu masih cukup panjang, yaitu 4 km. Kemudian kita lihat ke data berikut, yaitu mengenai jumlah perangkat kelurahan. Jumlah perangkat di Kelurahan Pucung itu ada 22 orang. Jumlah perangkat terbanyak adalah Kelurahan Tileng, 29 orang. Dan jumlah perangkat tersedikit adalah Kelurahan Jeruk Mudel yang hanya 19 orang. Apa maknanya? Maknanya adalah 22 orang yang ada di Kelurahan Pucung yang merupakan perangkat kelurahan itu harus kompak bersatu bersama-sama dalam komando yang digariskan oleh Lurah Pucung untuk kemudian menggerakkan segenap potensi masyarakat. Tadi misalnya BUMDes-nya harus digerakkan, jangan hanya mengelola satu bisnis, kemudian usaha mikro dan kecil harus ditumbuhkan, kemudian objek-objek wisata dikembangkan, Pantai Serakung, Pantai Ngungap, Bengawan Solo Purba atau Sungai Sadeng Purba, kemudian Pantai Sadeng juga perlu
berdayakan dalam pengertian sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat Kelurahan Pucung. Jadi kompak, harus bersama-sama. Kemudian kalau pertanyaannya perangkat kelurahan terdiri dari apa saja, perangkat kelurahan itu terdiri dari lurah, caleg, kepala urusan, ada sekian banyak kepala urusan, dan masing-masing kepala urusan nanti punya beberapa orang pembantu kepala urusan, dan ditambah dengan kepala dusun. Karena di Kelurahan Pucung ada 10 pedukuhan, berarti ada 10 kepala dusun atau ada 10 kepala pedukuhan. Kita lihat data berikut. Ini data tentang usia lurah dan jumlah hansip. Usia lurah Pucung Estu Dwiyono Pardiwiatno adalah 32 tahun. Lurah tertua adalah Lurah Balong Suwarjo 60 tahun. Lurah termuda adalah Lurah Pucung Estu Dwiyono Pardiwiatno 32 tahun. Apa maknanya? Maknanya adalah kemudaan itu kan identik dengan inovasi, kreatif, dan energik. Ya. Jadi kreatif, inovasi, dan energik itu ciri khas orang muda. Maka kemudian Lurah Pucung punya potensi itu. Kemudian ada juga data tentang jumlah hansip. Jumlah hansip di Kelurahan Pucung 35 orang. Jumlah hansip terbanyak adalah Kelurahan Jepitu 51 orang, dan jumlah hansip tersedikit adalah Kelurahan Jeruk Pudel 29 orang. Nah, para hansip ini perlu diberdayakan dalam pengertian memberi manfaat optimal bagi kemajuan Kelurahan Pucung. Angka 35 orang tadi kalau ditambah dengan perangkat desa yang 22 orang, jumlahnya kan menjadi besar, itu ya, menjadi 57. Nah, angka itu bisa untuk bisa untuk menjadi penggerak bagi kemajuan Kelurahan Pucung. Kemudian lihat data berikut tentang jumlah penduduk dan jumlah keluarga. Jumlah penduduk Kelurahan Pucung adalah 3.383 orang. Jumlah penduduk terbanyak adalah Kelurahan Tileng 4.368 orang. Jumlah penduduk tersedikit adalah Kelurahan Karangawen 1.615 orang. Apa maknanya? Maknanya adalah ketika Kelurahan Pucung ingin maju, ketika Kelurahan Pucung ingin diberdayakan, maka yang 3.383 orang ini harus menjadi bagian dari gerakan. 3.383 orang penduduk Kelurahan Pucung, tentu dengan umur yang bervariasi dan tentu nanti dikontekskan dengan kepentingan dan kegiatannya. Mereka harus menjadi semacam subjek begitu, pelaku dari perubahan yang dilakukan di Kelurahan Pucung. Jadi kalau ingin memperbaiki BUMDes, ingin membangun usaha mikro dan kecil, ingin memperbaiki situs-situs wisata, maka mereka menjadi penggerak utama. Kemudian ada jumlah keluarga di Kelurahan Pucung adalah 964 keluarga. Jumlah keluarga terbanyak adalah Kelurahan Jepitu 1.479 keluarga, dan jumlah keluarga tersedikit adalah Kelurahan Karangawen 514 keluarga. Jadi jumlah keluarga di Kelurahan Pucung itu pertengahan 964 keluarga, dan ini berarti adalah kalau setiap keluarga dipimpin oleh kepala keluarga dan kepala keluarga harus punya nafkah, maka berarti ada 964 pekerjaan yang harus tersedia di Kelurahan Pucung, yang nafkah itu bisa memenuhi kebutuhan keluarga yang sekitar 2 juta rupiah per bulan. Nah, itu yang harus kemudian diupayakan oleh segenap jajaran Kelurahan Pucung, tentu didukung oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang bersimpati dengan perjuangan Kelurahan Pucung. Kemudian data berikut adalah data tentang penduduk usia produktif. Penduduk usia produktif di Kelurahan Pucung adalah 2.305 orang. Penduduk usia produktif terbanyak adalah Kelurahan Tileng 3.017 orang. Penduduk usia produktif tersedikit adalah Kelurahan Karangawen 1.106 orang. Nah, ketika bicara tentang penduduk usia produktif, ada informasi dari Pak Lurah bahwa sebagian besar anak-anak muda di Kelurahan Pucung itu merantau, sehingga angka 2.305 orang ini mungkin sudah berkurang ya, karena sebagian besar bahkan merantau. Nah, itu yang kemudian berarti sisa yang ada sekarang, para orang tua mungkin dan kaum muda yang masih tersisa itu didorong, difasilitasi agar mereka punya mindset berkemajuan sehingga bisa kemudian memajukan Kelurahan Pucung. Kemudian ada data lain yang juga cukup penting, yaitu data tentang jumlah sapi. Jumlah sapi di Kelurahan Pucung 1.202 ekor. Jumlah sapi terbanyak adalah Kelurahan Jepitu 1.547 ekor.
Jumlah sapi tersedikit adalah Kelurahan Pucung 1.202 ekor. Jumlah sapi di Kapanewon Giri Subo 10.738 ekor. Jadi jumlah sapi di Kelurahan Pucung kalau dibandingkan kelurahan lain itu termasuk sedikit. Oleh sebab itu berarti kan masih ada potensi untuk menambah jumlah sapi yang ada di Kelurahan Pucung. Artinya ternak sapi harus ditingkatkan, harus dikembangkan. Jangan kalah dengan Kelurahan Jepitu yang memiliki 1.547 ekor sapi. Kita lihat data berikut. Ini tentang jumlah kambing. Jumlah kambing di Kelurahan Pucung 1.784 ekor. Jumlah kambing terbanyak adalah Kelurahan Jeruk Gudel 1.855 ekor. Jumlah kambing tersedikit adalah Kelurahan Karangawen 1.428 ekor. Jumlah kambing di Kapanewon Giri Subo adalah 13.933 ekor. Nah, angka 1.784 ekor kambing yang ada di Kelurahan Pucung ini tentu bisa terus atau masih bisa dikembangkan, masih bisa ditambah dengan membangun usaha ternak kambing dan ternak sapi yang baik sehingga kemudian bisa menambah pendapatan bagi masyarakat. Saya pikir demikian yang bisa kita bahas dari data-data yang kita peroleh dari sumber Kecamatan Giri Subo dalam angka 2020 terbitan BPS Kabupaten Gunung Kidul. Dan sebelum mengakhiri diskusi, saya ingin mengingatkan tentang tagline dari Kelurahan Pucung, yaitu Pucung Mandara, Mandiri, Damai, Sejahtera. Tentu kita doakan semoga tagline ini terwujud dengan baik, sehingga kemudian kemandirian, kedamaian, dan kesejahteraan bisa dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Pucung. Saya pikir demikian. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.